Bu. Oke Ibu-Ibu, selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Jadi Ibu-Ibu, untuk memiliki anak yang tinggi, sehat, dan cerdas, itu harus dimulai sejak dalam kandungan. Dan untuk menunjukkan bagaimana ibu bisa memiliki kandungan atau kehamilan yang sehat, kita akan melihat film bersama ya Bu ya. Di sini ada film tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Ya. Senang lah kalau nonton film ini. Kok jelek begini sih? Harusnya kan bagus kayak gini. Kenapa, Bu? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakal tumbuh sehat ya? Nggak kayak tanaman yang kecil ini ya? Ya pasti dong, Bu. Siapa dulu dong ayahnya? Ih, Aida, serius. Nih, coba lihat ini. Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, kan kesian ya. Kesian dari anak yang lain. Ibu lihat aja deh. Ibu kan tahu, ayah tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu, wanita yang cantik. Jadi, anak kita tuh nggak bakal beda jauh sama kita, Bu. Tapi kan ya, anak Ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun, itu kecil ya. Kalah sama anak Ibu Vera yang umurnya 2 tahun. Sedangkan suaminya Bu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kalau kata aku sih, kayaknya tinggi anak itu nggak ngikutin orang tua deh. Masa sih, Bu? Iya ya. Oh ya, ayah tahu nggak gimana caranya biar anak kita sehat? Ibu bingung. Daripada ibu bingung, mending kita tanyain sama yang ngerti. Ayah nggak ngerti. Bukannya nggak ngerti, Bu. Daripada ibu khawatir, mending kita tanyain langsung sama ahli anak. Ahli anak? Maksudnya ayah, bu bidan, atau orang puskesmas gitu? Nah, itu maksud ayah. Oh gitu. Ya udah, anterin ah. Iya, ayah anterin. Kita harus cari tahu bagaimana caranya supaya anak kita nanti tinggi, sehat, dan pintar. Tinggi kayak ayahnya gitu? Dan ganteng juga tuh. Ih, ledek aja ini. Pemenuhan gizi yang menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal dimulai sejak janin hingga anak usia 2 tahun atau seluruhnya adalah 1000 hari. Dalam 1000 hari pertama, janin menjadi bayi, bayi menjadi anak, tumbuh cepat sekali. 1000 hari pertama adalah waktu di mana anak akan tumbuh secara pesat. Karena itu, asupan gizi sangat penting. Bila anak kurang gizi, maka akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan dan ini akan dibawa sampai dewasa dan sulit diperbaiki. Lalu akibatnya apa ya, Bu? Daya tahan tubuhnya akan menjadi rendah dan kecerdasannya juga berkurang. Untuk anak perempuan akan menjadi remaja dan calon ibu hamil yang akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, juga pendek. Jadi anak saya walaupun masih di dalam perut ini perlu gizi ya, Bu? Betul, ibu perlu memperhatikan gizi bagi ibu dan janin. Lalu apa yang harus saya lakukan ya agar anak mendapatkan gizi terbaik? Ibu hamil makan makanan yang bergizi yang seimbang. Pastikan ibu hamil minum tablet tambah darah. Lakukan inisiasi menyusui dini segera setelah bayi lahir. Berikan ASI eksklusif, air susu saja sampai bayi usia 6 bulan. Setelah 6 bulan berikan MPASI. Jadi selain gizi, apalagi ya, Bu, yang harus saya perhatikan? Perilaku hidup sehat. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Lindungi ibu hamil dari penyakit malaria dengan kelambu insektisida. Cegah sakit dengan imunisasi.
Cegah masuknya kuman dengan mencuci tangan, pakai sabun, dan dengan air mengalir. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui anak kita itu sehat? Rajin ke posyandu untuk timbang anak ibu. Jangan lupa ukur tinggi badannya. Bila gizi anak tidak baik, tinggi badannya tidak akan mencapai sesuai standar usia. Gizi anak di 1000 hari pertama hidupnya sangat penting untuk dijaga demi masa depan. Ya sudah, terima kasih ya Bu atas informasinya. Saya pulang dulu. Iya, Terima kasih ya Bu. Bagaimana ibu-ibu, sudah bisa dipahami isi filmnya? Bisa Bu, bagus Bisa. sekali. Oke, nah kalau memang sudah bisa dipahami, apa yang bisa ibu-ibu ingat dengan melihat film tadi? Menjaga gizi anak dari mulai mengandung sampai dengan 1000 hari pertama. Iya, bagus sekali jawabannya Ibu Dian. Jadi apa tadi? Menjaga gizi Menjaga anak gizi anak di 1000 hari di pertama. 1000 hari pertama. Ya. Selanjutnya ada yang menambahkan? Cukup Bu. Cukup. Oh. Ya, bagus sekali ya Bu ya jawabannya tadi ya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat flipchart tentang dampak kekurangan gizi ya Bu ya. Ya, dampak kekurangan gizi. Dampak kekurangan gizi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kondisi kehamilan ibu dan kesehatan bayi dan balita itu sangat menentukan masa depan anak. Nah, di sini ibu hamil yang tidak sehat maka akan melahirkan bayi dengan berat badan yang rendah atau kecil. Dan bila tidak diatasi dengan baik, bayi akan tumbuh menjadi anak yang tidak sehat, mudah sakit. Dan kemungkinan ketika dia akan tumbuh menjadi anak nanti akan mengalami gangguan pertumbuhan, yaitu bisa berpotensi untuk tumbuh menjadi anak yang stunting. Apa itu Bu stunting? Stunting itu tinggi badan tidak sesuai dengan usia. Ya, jadi stunting adalah pertumbuhan badan anak di mana tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya, ya Bu ya. Ya. Nah, dan juga setelah dia sekolah atau remaja, dia akan mengalami kesulitan dalam belajar atau berkurang tingkat kecerdasannya. Dan ketika dia dewasa, maka akan sering mengalami gangguan kesehatan, Bu, dan tidak bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, sehingga akan menyebabkan terbatasnya pilihan kerja, sehingga juga akan menyebabkan dia memiliki penghasilan yang kecil ya Bu ya. Oh iya Bu. Ya. Selain itu juga ketika nanti dia sudah menikah, maka dia tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan yang bergizi untuk keluarganya ya Bu ya, dan juga tidak bisa memenuhi layanan kesehatan, mencukupi kebutuhan layanan kesehatan bagi anak dan istrinya nanti.